Shallu ala Nabi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa tidur di atas tiang. Sudah lama saya ceramah, barulah berhenti karena banyak orang salah. Memang luar biasa masjid apa namanya? Masjid Jabal Rahmah. Saya pernah ke Masjid Jabal Rahmah ini. Pernah saya kembali. Saya ke Masjid Jabal Rahmah ini tahun 2008. Sekarang 2024, berarti sudah 16 tahun yang lalu. Waktu itu saya jadwal dapat tausiah Ramadan, masuk dari Garuda Sakti jalan Uka-Uka. Satu kali buka. Ada sebelah kanan, nyasar saya terus sampai jumpa Ustadz apa? Yang samping rumah ada alumni Maroko, kakak kelas saya, Ustadz Elmi Basri. Beliau ketua masjidnya dulu kan. Nah, saya tanya, Bang, di mana masjid jadwal saya nanti malam? Oh, di sana. Rupanya bukan masjid, musola masuk dalam gang, lampunya 5 watt. Itulah saya pertama pulang 16 tahun yang lalu. Sekarang saya sedang berada di puncak bukit, namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah? Jabal Rahmah. Bukit itu artinya Jabal. Jabal itu artinya bukit. Rahmah artinya kasih sayang. Maka semua yang di atas ini insya Allah dia berkasih sayang. Maka jangan heran kalau anak-anak ini tadi berebut salam, karena mereka ini hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang tua bersalaman, mohon maaf jangan tersinggung, boleh jadi ada kepentingan. Tapi kalau anak-anak tulus, tidak bisa direkayasa. Betul? Apakah Bapak Ibu masih yakin di Masjid Jabal Rahmah ini masih ada tabligh akbar 30 tahun lagi? Dari bunyinya ragu nampaknya. Saya ainul yakin. Kalau ilmu yakin, ilmu yakin. Ini bukan ilmu yakin, ainul yakin. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya yakin bahwa di Masjid Jabal Rahmah ini 30 tahun lagi masih ada tabligh akbar. Kenapa saya yakin? Karena anak-anak ini yang akan jadi ketua dan pengurus masjid. 2035, 2045, 2055 mereka mengundang saya kemari lagi. Saya datang, ada di antara mereka ini yang akan jadi wakil wali kota menggantikan Pak Markani. Ada di antara mereka ini yang akan jadi ketua masjid menggantikan Dr. Supli. Waktu saya datang 2055 kemarin, mereka ini yang akan mengatur semua. Bapak Ibu waktu itu sudah mati semua. Saya masih hidup. Kita tidak bicara sekarang, kita bicara
masa depan. Jangan terlalu memikirkan masa lalu, tapi pandanglah masa depan. Bagaimana masa depan Masjid Jabal Rahmah? Maka judul apa judul tausiah kita? Pentingnya memakmurkan masjid. Kita rubah judulnya. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Tolong pengurus masjid, nanti kalau mau buat judul itu buat yang agak energik sedikit. Memakmurkan masjid ini biasa pasti. Nah, maka ada 5 jurus untuk supaya masjid ini ramai. Berapa? 5 jurus. Bisa diingat? Belum disampaikan. Nanti di akhir tausiah Ustaz minta 1 orang mengulang yang 5 ini. Ingat baik-baik. Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. 1. Hari Ahad subuh dibuat pengajian di sini, namanya kajian coffee morning. Apa namanya? Coffee morning. Kenapa dibilang coffee morning? Karena habis pengajian subuh ada acara coffee morning, kopi morning pagi. Maksudnya habis pengajian ada acara minum kopi pagi. Nanti habis selesai itu kasih kopi. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak ada lontong? Karena memang namanya coffee morning. Setuju kata setuju? Kalau dibuat acara pengajian subuh Ahad kopi morning, setuju apa tak setuju? Pengajian sampai jam 6, dari jam 6 ke 6.30 tanya jawab, habis itu sholat sunat isyraq 15 menit, habis itu acara sarapan bersama. Setuju? Dari mana duitnya? Maka ibu-ibu bawa makanan. Ibu bawa tahu goreng, ibu bawa lontong, ibu bawa nasi goreng, ibu bawa katupek gulai paku, ibu bawa salalawak. Dicampurkan menjadi satu. Yang tak bisa bawa makanan kasih duit, barulah kita buat acara pagi. Insya Allah Ustaz Somad akan datang 2055. Nah, Ustaz Subli ini banyak kawan-kawannya, maka nanti diatur. Berarti 1 bulan 4 kali, 10 bulan 40 kali, Ramadan 4 kali, tambah 11 berarti 48 kali, tambah kelebihan 2 hari, 50 kali dalam setahun. Selama 2025 ada acara kajian subuh Ahad coffee morning di Masjid Jabal Rahmah. Setuju? Saudaraku dimanapun berada, Bapak Ibu, abang kakak adik encik puan dan tuan yang ada di kota Pekanbaru, Anda hari subuh Ahad libur bingung mau ngaji kemana? Datang ke Masjid Jabal Rahmah, acara kajian subuh dan coffee morning. Ingat, jalan uka-uka. Uka. Nanti diedit. Potong tinggal share. Nanti saya akan bantu share. Insya Allah kalau sudah hari Ahad libur, datang dia ke masjid, bawa istri, tidak ada alasan sekolah, tidak ada alasan masuk kantor. Kalau nggak datang juga, nanti saya usulkan buat baleho agak sebesar ini. Setuju? Buat di depan. Yang nggak datang, jenazahnya urus sendiri. Setuju? Setuju aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya
enaknya selawat ini kalau ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal selawat yang dibilang Ustaz Somad enggak? Terus kenapa mulut kau gerak? Itu namanya diksi aja. Ada Ustaz Oren rupanya bersama kita. Sehat Ustaz Oren? Masya Allah, kita doakan Ustaz Oren, guru kita semua sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan minum kopi pakai gula aren dibeli di Kota Padang. Saya kalau udah menengok Ustaz Oren, isi ceramah saja diam. Ingat, yang pertama buatkan acara pagi Ahad pengajian kopi morning 50 Ustaz untuk 2025. Macam mana Dr. Subli? Siap? Siap Dr. Subli. Ustaz Subli ini tak siap karena takut Allah malah. Ada materi. Yang kedua, sore Jumat ibu-ibu ba'da asar buat pengajian ibu-ibu wirid Yasin. Sudah ada? Berapa kali Jumat? 4 Jumat. Habis sholat asar langsung baca Yasin. Habis baca Yasin langsung pengajian. Jumat pertama akidah. Wujud hilang bako mukhalafatu bil hawadisi diyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Jumat yang kedua belajar fikih, fikih wudu, fikih tayamum, fikih cebok, fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih puasa, fikih umroh. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Jumat yang ketiga belajar fikih akhlak. Bagaimana hati kita tetap senang menengok tetangga punya rumah baru. Jangan sampai menengok tetangga renov rumah, menengok tetangga beli mobil baru, tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Belajar membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam, busuk hati. Mudah-mudahan semua, kalau saya tengok semua jamaah Masjid Jabal Rahmani hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya tengok senyumnya lepas. Orang kalau hatinya kotor, senyumnya juga lepas. Orang kalau senyumnya lepas itu hatinya bersih. Kenapa orang tak bisa senyumnya lepas? Karena ada dendam kesumat dalam. Pas nengok Ustaz Makarius langsung sakit hati. Kenapa? Dia jadi wakil wali kota. Alhamdulillah Ustaz Makarius dia menang Ustaz kemarin. Alhamdulillah menang Pak Ustaz. Kalau ditengok dari muka saya ini kira-kira senang tak nengok Ustaz Makarius jadi wakil wali kota. Untuk bilang Bapak kalau kalian bilang tadi tengok muka Ustaz ini kurang ikhlas. Nah, jangan sampai kita pergi undangan besok hari apa? Besok pergi undangan ke hotel, pulang dari undangan kepala sakit berkunang-kunang. Datanglah dokter membawa balon yang warna hitam. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Tensinya 150/120. Kenapa tinggi betul? Ada dari makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Kenapa bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Gara-gara di tempat undangan tadi nampak kawan gelangnya besar. Kawan tuh pula udah tahu gelang besar, gulung pula tangan. Habis itu nanya lagi, kita pulang jam berapa ya? Ini gatal ya.
Ibu kalau ada emas jangan ditunjukkan ke kawan. Ibu kalau ada tetangga model begitu, nanti sore pergi ke pasar bawah beli yang palsu. Kalau dia nunjukkan, boleh nunjukkan, nah, mudah-mudahan hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Kalau hati dendam, sakit hati, mudah tersinggung, baper, bawa perasaan, akhirnya semua naik. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, asam lambung naik, diabetes naik, gula darah naik, asam urat turun, asam urat turun ke kaki. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, bersihkan hati, Jumat keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita baca sama-sama. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal. Yakin, percaya saya ibu wirid Yasin karena bunyi bacanya pelan. Soalnya di tempat lain kecepatannya 120 kilo per menit. Jawon Fayagun. Tapi kalau bacaannya, ibu, Jumat keempat ini sesuai dengan kajian kita kemarin memakmurkan masjid, kita bacaan tahsin ya. Nah, kalau biasa bacanya sama-sama ini 5 ayat bu. Ayo 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Bagus, ibu sebelahnya. Jangan diejek, jangan diolok. Dia sudah jangan dicemeh. Dia sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Jangan nanti setiap asal jumpa sama dia beli kangkung, yang nama dia dirubah di handphone, ibu batu-batu. Mudah-mudahan semuanya baca Qurannya lancar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berapa kipas angin masjid ini? 14 kipas tambah lagi kipas yang pakai air 15, 16, tapi panas minta ampun. Karena memang sekarang dunia ini lagi panas. Sampai-sampai gunung Fuji di Tokyo di Jepang mencair sekarang. Mudah-mudahan walaupun cuaca panas hati kita tetap sejuk. Kenapa? Karena hati kita selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Ini kira-kira 4 kali dalam sebulan ini, ibu setuju? Ustaz Somad itu ceramah nyuruh orang aja.
pengajian Az-Zahra di tempat kami Jalan Kamboja Rimbo Panjang 4 kali dalam sebulan. Memang udah saya buat. Jangan gara-gara tak punya seragam tak datang. Maka tempat kami tak ada seragam. Ibu yang sudah punya selendang ungu, bagus. Jangan tersinggung ya Bu ya. Di tempat saya tidak saya wajibkan seragam karena banyak yang tak punya duit malu datang. Saya bilang yang tak punya seragam datang aja. Tidak ada iuran, tapi kotak tetap jalan. Yang mau kasih duit kasih. Karena kalau diwajibkan tak datang dia gara-gara takut tak ada seragam dan iuran. Alhamdulillah udah 4 tahun 1 hari Jumat 4 kali sebulan pengajian tetap jalan, tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda subuh Ahad sudah, ibu-ibunya petang Jumat sudah. Yang ke kalau tuan pergi ke tembilahan jangan lupa bawa kawan. Kalau jamaah belum makan memang terganggu ingatan. Yang keberapa sekarang? Oh itu kotak, mainkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna li bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa bisa tiba-tiba muncul gendang? Halo, sangat jin. Ibu yang lupa bawa duit, itu kotak tuh pintunya besar, bisa masuk cincin, gelang, rantai. Ambil handphone, buka Google, langsung cucukkan ke situ. Scan donasi, QRIS. Ustaz tidak, saya tak ada transfer banking. Jadi kalau gitu Ustaz kasih langsung lah. Iya, tunggu sebentar ya. Lupa pula bawa dompet. Sengaja saya lama-lama itu biar direkam orang. Kalian rekam video, buatkan slow motion, kasih lagu soundtrack. Itulah tak pandai tim media. Yang penting jangan hiraukan catatan manusia. Apa yang ibu masukkan ke dalam kotak ini jangan-jangan dibawa Ustaz Somad untuk pesantren dia. Tidak guys, ini murni untuk Masjid Jabal Rahmah. Betul kan Ustaz Sudi? Tidak ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai acara, mana duit infak kemarin? Habis tuh dia ambil Somad lagi. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Setuju? Jadi duit itu semua akan balik ke Masjid Jabal Rahmah. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk biaya operasional, pengajian, beli kopi dan lain sebagainya insyaallah. Amin. Berikutnya yang ketiga, dari maghrib ke isya anak-anak mengaji di Masjid Jabal Rahmah biar rame. Setuju? Selama ini udah ada mengaji? Maghrib mengaji. Kalau anaknya ke masjid, ayahnya jangan nonton TV. Kalau anak
bapaknya ke masjid, emaknya jangan nengok drama Korea. Yang ditonton tiap hari drama Korea, ingin putih macam orang Korea, akhirnya diminum jus bengkoang. Tak juga putih, pakai skincare kredit, dipakai ke muka, tahulah skincare murah, muka putih, leher hitam. Balik ke rumah dipanggil sama suaminya, adik zebra. Dia tahu lah anak yang pemahaman itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maghrib isya di tempat saya anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Kenapa mati? Pemandangan PLN. Bukan, matikan handphone Pak, matikan laptop Bu, matikan TV. Dari maghrib isya kita ke masjid, datang ke masjid. Bapak tak bisa nyuruh anak pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Anak ini harus ditenteng tangannya datang ke masjid. Aku bersyukur pada Allah, mestinya saya yang menarik anak ini ke masjid. Tiba-tiba di masjid Jabal Rahmah, anak-anak yang sudah ramai ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ditengok yang pakai jubah ini kepala kantor Kementerian Agama, yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Saudaraku, mudah-mudahan kita ini semua yang tua-tua ini akan mati. Minta tema taya bawati mampus. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Ada yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup? Tapi anak-anak ini insya Allah panjang umur mereka ini akan memakmurkan masjid Jabal Rahmah. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi pengacara, amin. Ada yang jadi hakim konstitusi, amin. Abang jadi kepala KPU, amin. Kenapa usah tiba-tiba dengan KPU? Hari ini pengumuman pilkada. Nah, maka kalau dia nanti jadi polisi, kenapa sekarang masjid tak ramai? Karena yang azan terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Coba kalau dia jadi polisi, dia yang azan. Hayya 'alas shalah. Berdatangan semua Kapolres penuh, Kapolres semua, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas berdatangan. Kenapa? Yang azan Kapolda. Betul. Dan rem, dandim, dan ramil berdatangan semua. Hayya 'alas shalah, siap. Kenapa? Karena yang azan Panglima Jenderal Bintang 4. Itulah cita-cita kita ke depan. Takbir. Kalau saya takbir tiba-tiba setengah jam sama. Kan mulai jam sudah. Kenapa usah takbir? Itu untuk ngetes suara. Kalau masih kuat macam tadi, tiba-tiba sambut 1 jam lagi. Karena saya ceramah takbir. Allah. Itu maksudnya salah lagi berhenti. Sudah nggak tahu. Orang gimana singgol-singgol? Pulang tidak, jangan parkir payah. Payah sandal pun tak mana, helm pun dari belakang. Pasang aja berapa dengar lagi lah. Pas mata Ustaz tengok kita sini. Malam Ahad libur nggak apa-apa, mau jalan ke mall, tapi anak dipanggil hafal surat pendek. Sini baca. Wadduha wal laili idza saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Semangat anak-anak ini. Maka nanti pas acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal 1 Muharram, jangan cuma ceramah, buat acara lomba jadi imam. Karena ibu-ibu ini mencari
Maaf, saya sedang ceramah, tinggal di hotel, perterapan pagi, datang jamaah. Ustaz Somad ya? Iya. Ustaz, ini pegawai saya belum nikah, terus dia mau jadi imam. Saya bilang saya khotib. Dulu aku belum nikah, tak ada kok datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku ini semuanya bisa jadi imam insyaallah. Aku Pak Ustaz, kalau udah Ustaz cerita tentang imam ini sakit hatiku Pak Ustaz. Kenapa gitu Bu? Sejak nikah sampai sekarang belum pernah aku diajak lakiku imam tahajud Pak Ustaz. Udah berapa lama nikah? Dan di mana kami Pak Ustaz? Masa semua hidup gak pernah diajaknya sekali Pak Ustaz. Tapi dari takbiratul ihram sampai salam tak bunyi. Ibu, kalau laki ibu membangunkan tahajud malam, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Ibu bersyukur. Laki orang mabuk, sakau, berzina, dilarikan pelakor, penjahat, laki ibu masih mau bangun tahajud. Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, walaupun lakiku ini tak berbunyi, tak apa-apa. Menjaga lama-lama nanti berbunyi juga ya. Bilang sama dia, balik dari sini bilang, Bang, kau kemarin trauma kan gara-gara kue jet gak berbunyi, maka nanti malam sembahyang lah Bang. Aku ikhlas punya laki silent macam kau. Laki ini Pak Ustaz tak berbunyi, bergetar-getar aja sedikit. Saking groginya lakinya tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata lakinya, Sami Allahu liman hamidah Bang. Itu namanya mazhab imam grogi. Kalian bisa jadi imam? Saya kalau di tempat lain saya panggil satu orang anak naik ke atas, saya kasih duit. Ini tidak banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang ketiga, macam mana supaya masjid ini ramai? Perhatikan sarana prasarana. Sound system sudah bagus. Ada model sound system ini. Ini asli sound systemnya Ustaz. Kalau bisa yang asli bagus. Ada model sound system ini. Siapapun jadi imam tetap bunyi Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan semangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus tak bagus? Siapa dulu imam? 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Azan pakai sound system, iqamah pakai sound system, khutbah Jumat sound system, imam sound system, zikir sound system. Jadi kalau sound systemnya hancur, ditambah lagi pula sarana prasarana. Kok kenapa tak mau sholat di masjid Jabal Rahmah itu? Aku pernah ke sana sekali, rupanya tak ada WC. Kau tak pikat pakai karet. Jangan dibayangkan, ketawanya nyusul belakangnya. Ini belakangnya apa nih Ustaz Sugri? Wudu. Udah curiga ini, makanya aku mau cabut ini. Toilet di mana? Ada satu, hancur. Nampaknya sebelum zuhur dicabut kita nih Ustaz Karius. Nah, sarana prasarana. Kalau saya tengok prasarananya udah bagus, kipasnya udah bagus, sound system sudah bagus, lemari sudah bagus, jam pun sudah cantik. Lalu kemudian dia terbuka, tak pengap, jendelanya bisa dibuka. Masjid begini tak perlu pakai AC karena mahal nanti PLN bayar listrik. Udah cukup buka aja. Buka. Apa yang mau dicuri orang? Bukan kaya kali masjid ini. Ada masjid itu yang ketakutan pengurusnya. Kenapa? Ada lampu hiasnya. Ini biasa aja. Pokoknya ambil kipasnya, ambil lah bilang. Nah, karpetnya udah bagus, bagus karpetnya. Pernah saya dibawa oleh almarhum Pak Herman Abdullah Safari Ramadan.
Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ke pasir. Tapi di sini coba tengok karpetnya. Dan saya sudah ceramah 40 menit, tak ada bisikan dari belakang. Pernah saya ceramah, karpetnya bagus, waktu berdiri saya hilang dari saya tenggelam. Makin mahalnya karpet. Tak lama datang panitia, Pak Ustadz, penggalangan dana karpet masih mahal. Karpet bagus, tempat duduk bagus, sound system bagus, kipas angin bagus, maka insya Allah imamnya dicarikan. Ustaz Subri tak bisa 24 jam jadi imam, dia doktor, dosen, keliling kesana kemari. Maka imam khusus, carikan adik kita mahasiswa dari UIN dekat dari sini. Saya pun ketua masjid, saya jadi kurus-kurus begini ketua masjid ini. Macam-macam. Masjid dekat almarhumah emak saya Jalan Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman, ini ketuanya. Maka ketuanya itu, ketuanya saya. Imamnya itu 2 orang ganti-gantian, supaya kalau satu jadi imam, satu di kampus, satu pulang ganti-gantian. Adik kita yang suaranya bagus, jangan lagi disuruh jadi imam. Mohon maaf orang-orang tua kita yang udah uzur, nggak bisa lagi. Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Azan untuk maghrib, isya, subuh. Oke, zuhur, asar, anak-anakku ini zuhur, asar tak bisa karena sekolah. Tapi untuk maghrib, isya, maghrib, isya, subuh, pasang jadwal mereka. Maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh. Anak yang tak datang gantikan ayahnya. Azan subuhnya di style suara yang paling nyaring. Yang suaranya slow maghrib, yang suaranya nyaring subuh. Jangan yang slow disuruh. As-salatu khairum minan naum. Mana suara yang melengking, itu yang subuh. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia langsung datang ke masjid, disusun. Jadi anak-anak ini kalau dia dengar yang azan itu kawan dia merasa semangat. Itu siapa? Kawan kau yang azan. Dia pun datang. Sebelum azan dia baca tarhim. As-salatu wassalamu alaika ya aman. Di beberapa masjid saya dengar jam 4 sudah terdengar suara as-salatu wassalamu alaik. Masuk kita ke masjid tak ada orang, rupanya flash disk. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk, yang punya masuk neraka. Nah, mana flash disk tadi? Salah tinggi. Kalau saya makan sikit langsung dipanggil protokol. Di kantor. Makanya kalau pengen manggil Ustadz itu tengok dulu kan. Selesai baru dipanggil. Mari kita dengarkan Profesor Datuk Sri Ulama. Awas nama menyampaikan salah. Flash disk. Jangan lagi dicucukkan flash disk. Langsung anak-anak ini dilatih supaya apa? Menyambut 1 Muharram lomba tarhim. Bisa apa tak bisa? Itu hadroh yang di luar itu anak dari mana? Masjid Al-Mu'min. Berarti masjid naturalisasi. Maka masjid kita mesti punya hadroh. Nanti diundang dari Masjid Al-Mu'min untuk melatih. Bagaimana, siap? Udah siap kan? Jangan pula dianggap ini saingan. Ini kan kebaikan. Fastabiqul khairat insyaallah. Paginya ada subuh dengan pagi sarapan kopi morning. Sudah. Ibu-ibunya Jumat sore. Sudah. Anak-anaknya ngaji malam. Sudah. Berikutnya yang keempat, mau tidak mau, suka tidak suka, ini anak-anak ini mesti dilatih. Lomba azan
lomba imam, lomba tarhim, lomba khutbah. Nanti setahun berapa kali acara besar? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, 1 Muharram, nisfu Sya'ban, menyambut jamaah haji, melepas. Maka ada 10 momen dalam setahun, 10 kali perlombaan. Lomba azan, lomba imam, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba tausiah, lomba khutbah. Itu rukunnya 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Jangan sampai laki-laki tak bisa khutbah. Mohon maaf, hari ini sholat Jumat kita ganti jadi zuhur karena khotib tak datang. Naik anak kita ke atas, biar saya jadi khotib. Kamu dari mana? Saya alumni Masjid Jabal Rahmah UKA. Tidak UKA. Naik dia ke atas. Kau masih kecil mau jadi khotib? Aku bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Habis itu. Habis itu kali. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Komen. Komplain jamaah. Kenapa pendek kali khutbah? Syukur aku bisa. Kok tak bisa syukur? Buat pelatihan, buat perlombaan, lomba baca barzanji. Sekarang orang sudah banyak tak ingat lagi. Dulu zaman saya kecil mengayun anak pakai barzanji. Ibu-ibu masih ada yang ingat barzanji? Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Gak usah kita teruskan, nampak ayam panggang sama pelipung. Ibu-ibu buat grup nasib. Kalau mau bernasib di luar, kenapa di dalam? Saya tidak suka Maulid Nabi, Isra Mi'raj menggendang ibu-ibu di depan, laki orang menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Masjid itu panas, berpeluh, turun habis bawah. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Nah, lomba-lomba ini kalau bisa anak-anak kita. Ibu kalau mau punya grup rebana hadrah, maka nyanyinya di luar, di samping macam grup kita. Kenapa? Karena kalau di dalam perempuan bini orang ditengok laki orang, pas pulang lupa dia bininya. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kenapa Ustaz tidak ceritakan tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya orang tak usah disuruh sholat ke masjid. Karena laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solihah. Kalau ada laki ibu sholat di rumah itu berarti laki-laki apa pula soman? Solihah. Yang terakhir, buat pelatihan. Banyak pakar-pakar kita khusus spesialis. Ada pelatihan manasik umroh. Nah, bagaimana? Inna safa wal marwata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Diundang masjid-masjid sekitar acara manasik haji dan umroh. Datang kemari, otomatis ramai dia, banyak orang jualan, ada kota infak sedekah, pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang ikut jangan bapak ibu, karena yang mau mati kan bapak ibu. Ini banyak yang salah. Banyak pelatihan jenazah yang hadir bapak ibu. Penyelenggaraan jenazah yang ikut itu anaknya, karena anaknya yang akan memandikan orang.
Ustaz, penyelenggara jenazah ini Pak Ustaz mahal modalnya. Mana ada modal? Cuman kain putih sama akran ada. Iya, tapi kan mesti pakai boneka Pak Ustaz. Gak usah pakai boneka, cari anak yang agak nakal saja. Nah, yang agak beda. Jadi izin dulu sama bapaknya. Kalau tidak itu singgung dibawa kayak perang panjang. Pak, sama maknya periksa. Pak, bu, mohon maaf ya bu ya, anak ibu nanti kami jadikan peraga untuk mandi jenazah. Kata ibu itu, bagusnya gak usah anak saya, suami saya aja. Kenapa tuh? Kasihan tuh, support. Nah, adik-adik, cara mandikan jenazah begini. Jenazah kok senyum? Jangan senyum jenazah. Mandikan, gosok, hidungnya itu dicucuk ini. Bawah-bawah dibersihkan, menyiramnya ini. Menyiramnya tak boleh langsung begini, tak boleh air siram langsung begini. Siramkan ke tapak tangan. Tangannya dibalut dengan kain. Tangannya dibalut dengan kain. Dibersihkan, cucuk lubang hidung, lubang telinga, lubang siri. Ibu memandikan anak satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, makan coklat, makan busuk, mandi. Satu hari 3 kali. Kalian dimandikan mak dan dulu satu hari 3 kali. Sampai umur berapa kalian dimandikan? 5 tahun. 1 tahun 1000 kali. 5 tahun kalian dimandikan. 5000 kali kalian dimandikan mak kalian. Mak kalian cuma minta kalian mandi sekali. Mandi jenazah. Ibu, anak ibu yang perempuan lah yang paling enak memandikan. Jangan sampai orang lain yang baik, yang amanah tak apa-apa. Kita takutnya ibu ini sombong. Pas mati, hari pembalasan. Apa kata orang yang mandikan aja ini sombong dulu kan? Yang ambilnya semprot cuci mobil. Wah, kamu sombong menambilan gitu. Yang ambilnya mama lemon. Ini terus besi, lucunya itu mau apa ibu yang sombong hati-hati lah ya. Terus ada yang jamaah ini baik-baik semua, tapi nggak tahu juga ya. Nah, bisa diingat yang 5 poin tadi, insya Allah. Nah, anak-anak mudanya dibuatkan pelatihan multimedia. Nanti Ustaz Sugli kan kawan kami. Anak-anak muda panggil beberapa Ustaz Sugli, latihan bagaimana buat channel YouTube, bagaimana syuting, bagaimana editing, bagaimana uploading, bagaimana mengupload, bagaimana buat channel, ada sosial media. Nanti kalau sudah ada 20 video, saya akan iklankan. Anda mau ngaji, jangan lupa tonton channel Masjid Jabal Rahmah UK, bukan buka-buka. Hanya Masjid Jabal Rahmah official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kemana-mana. Jadi pengajian itu tidak hilang. Dalam sebulan banyak pengajian-pengajian. Nanti dari YouTube itu dapat duit. YouTube itu dapat duit. Oh, jadi Ustaz Somad dapat duit dari YouTube? Of course. Channel Ustaz Abdul Somad official itu 1 bulan dapat duit 100 sampai 120 juta. Tapi tidak saya ambil seperak pun, karena semuanya untuk beasiswa santri, beli minyak goreng, gaji guru, bayar listrik, untuk beli sabun, habis tak saya ambil. Maka saya sakit kali hati saya kalau difitnah orang. Ya, Ustaz Somad tuh punya mobil itu kan duit YouTube itu, makanya bunyi knalpotnya tutup. Padahal duit wali. Nanti kalau Masjid Jabal Rahmah punya YouTube-nya AdSense sudah bisa keluar duit, maka duitnya balik ke masjid. Untuk operasional oke, mungkin untuk minum makan, tapi kebagian sebagian besarnya. Sehingga jamaah ilmunya dapat, ngajinya dapat, silaturahimnya dapat. Jangan sampai ke masjid cuma 2 kali. Pertama nikah, kedua mati. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal. Zuhur jam berapa sekarang Ustaz Sugli? Hah? 12:10. Ustaz Alnom mana? Kita sholat zuhur di mana Ustaz Alnom? Oh, habis ini saya ada acara peletakan batu pertama rumah tahfiz Quran. Habis itu saya ada acara lagi, maka saya mohon maaf
jangan tersinggung, jangan sakit hati, pokoknya jangan lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kata sama? Saya mau bertanya, bagaimana hukum bermakmum dengan imam yang salafi, imam yang mujassimah, tak nyaman rasanya macam tak sah sholat ini, tapi apa boleh buat yang maksa jadi imam, padahal jamaah tidak menyukainya? Wah, berat ini ya. Kita angkat imam 2 orang dari mahasiswa supaya menjadi imam membimbing kita sholat di sini. Bacaannya jahar bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikut mazhab Syafi'i. Subuhnya berkunut Allahumma hdina fiman hadait. Zikir jahar subhanallah subhanallah alhamdulillah. Habis itu berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nanti angkat. Saya begitu ngangkat imam. Kau duduk di sini, jangan kau tinggalkan ini, jangan sampai maju imam naturalisasi. Nah, jadi imam ini siapapun yang mau maju ke depan, jangan mau imam diganti. Saya sudah kasih tahu, kau 2 imam, jangan mau. Siapapun yang datang kemari, walaupun jubahnya 4 lapis, walaupun pakai kelambu, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, kau jangan mau. Bilang aku di SK kan Ustaz Somad jadi. Ya baik Pak Ustaz. Jadi imam kita adalah imam yang kita angkat. Nanti Ustaz Subi akan mengadakan fit and proper test. Mohon tips-tipsnya agar jamaah di sini ramai bersolat berjamaah. Itu yang aku sampaikan tadi. Lemah badanku. Habis suaraku, habis bertenaga menyampaikan ini. Itu juga ditanya lagi. Bagaimana pula hukum perempuan? La tamna'u ima Allah. Jangan kelarang hamba Allah yang perempuan. Makanya ada pintu Masjid Nabawi itu menghadap kiblat kiri namanya Babul Baqi. Jibril. Habis itu Babul Nisa. Pintu berapa? Apakah mungkin fitnah ada mereka ada? Toilet laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak mungkin. Nisa ada perempuan. Perempuan kamar lebih baik supaya terjadi fitnah. Perempuan tak boleh turun. Palestina perempuan tak boleh takut ditangkap Israel. Ini di mukanya ada Israel. Kau kenapa gak pernah ke masjid? Aku takut. Kami tinggal di kota. Aman. Maka ke masjid. Tapi perempuan ke masjid syarat dan ketentuan berlaku. Ibu kalau ke masjid jangan pakai celana sempit. Ini anak gadis ke masjid naik motor pakai celana sempit banyak atu-atu masuk paritnya. Kalau ke masjid bertudung. Ini banyak perempuan ke masjid tak bertudung. Habis mandi rambut basah tak ada hair dryer. Ke masjid jangan pakai parfum yang terlalu wangi. Parfum hanya menghilangkan bau ketiak. Dipakai parfum terlalu wangi, dia di belakang sampai baunya ke depan, sampai hilang ayat imam. Menimbulkan fitnah. Ini masjid mesti ada satirnya Ustaz Suli. Satir, dinding, hijab. Hijabnya jangan macam net takraw. Di beberapa masjid banyak net takraw cuma segini. Hijabnya naik ke atas, pasang kain tertutup. Nanti pas ceramah baru dibuka. Tapi kalau ibu di belakang, jangan ketawa cekikikan. Pernah kawan saya terpingsan. Masuk di masjid, tidak itu. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, habis itu baca Quran, berzikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Ini masuk ke masjid hasil Allah. Semakin kecil suara, semakin akurat informasi. Dari grup mana nih? Grup makhluk terkuat di dunia. Mak garis keras. Nah, jadi ibu, perempuan boleh ke masjid kalau tidak terjadi fitnah. Imamnya anak lajang, cuman sendiri. Di kampung itu orang semua pergi ke sawah, motong batang karet, dodo sawit.
Imam cuma sendiri, ada anak gadis sendiri. Tak boleh menimbulkan fitnah. Lain bunyi amin di belakang. Amin. Nah, jadi kesimpulannya perempuan ke masjid boleh apa tak boleh? Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Nanti selesai ini ibu bapak ambil wudhu, susun sok sholat. Saya mau meletakkan batu pertama dan acara berikutnya. Mohon maaf. Al-Hadriniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min mu'ammirin masajidik. Jadikan kami anak cucu kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami ini semua anak-anak yang soleh dan solehah. La tana'alana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari Masjid Jabal Rahmah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Orang yang sudah mewakafkan tanah membangun Masjid Jabal Rahmah ini, berikan balasan kebaikan dunia akhirat. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala radiban illa anjalata. Yang belum ada keturunan, berikan anak soleh-solehah penghafal Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak wakil wali kota kami yang hadir bersama kami, kokohkan hatinya untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di tangannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.